Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Kompetensi dasar yang kita bahas adalah mengkomunikasikan keanekaragaman hayati Indonesia dan usaha pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mengetahui keanekaragaman hayati Indonesia. Yang kedua, siswa menjelaskan faktor perbedaan fauna dan flora wilayah Indonesia. Yang ketiga, siswa mengetahui usaha konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang keempat, siswa berperan serta dalam usaha konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Coba perhatikan, apakah semua makhluk hidup di sekeliling kita sama? Nah, coba juga kalian lihat mana yang lebih menarik, gambar A atau gambar B. Gambar B lebih menarik karena cenderung berbeda-beda. Jika kita asosiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di alam ini, yang memiliki keindahan adalah ketika alam tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan terdapatnya berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan persekutuan makhluk hidup, yaitu pada tingkatan ekosistem, tingkatan jenis, dan tingkatan genetik. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, seperti kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dengan ekosistem. Konsep keanekaragaman hayati adalah tidak ada makhluk hidup yang sama, meskipun mereka terlahir kembar identik. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kita akan bahas keanekaragaman hayati yang pertama, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adanya variasi antar individu dalam spesies yang sama. Keanekaragaman gen dapat disebut juga sebagai variasi susunan gen dalam suatu jenis sehingga terbentuk suatu variasi yang dinamakan varietas. Nah, kalau kita lihat gambar harimau ini, walaupun jenisnya sama, tetapi memiliki corak garis yang berbeda pada masing-masing individu. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis karena adanya perbedaan jenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ini adalah jenis-jenis burung yang berbeda, tetapi semua burung ini berada pada habitat lahan basah. Nah, yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ini karena adanya perbedaan struktur ekosistem, seperti ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem kutub Arktik, ekosistem lahan gambut, ekosistem padang rumput savana, dan lain-lain.
Fakta keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara mega biodiversity yang menempati urutan kedua setelah Brazil. Mega biodiversity adalah negara yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Endemisitas tinggi. Di Indonesia banyak dijumpai flora dan fauna endemik yang hanya ada di satu tempat saja dan tidak akan dijumpai di tempat lain di dunia ini secara alami. Indonesia dengan luas wilayah 1,3% dari seluruh luas muka bumi memiliki 10% dari tumbuhan berbunga di Indonesia. Serangga sebanyak 15%, ikan 25%, amfibia dan reptil 16%, burung menempati 17%, mamalia lebih kurang 12%. Penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia berkaitan dengan flora. Indonesia termasuk dalam kawasan Malaysiana, yaitu wilayah Filipina, Semenanjung Malaya, Indonesia, dan Papua New Guinea. Sehingga tipikal flora di Indonesia mirip seperti kawasan yang termasuk kawasan Malaysiana. Ukuran pohonnya besar, tinggi, berdaun besar, dan bunga seperti sayap. Dilihat dari ekosistem utama di Indonesia berdasarkan kawasan Malaysiana, di antara lain adalah daerah hutan hujan tropis atau tropical rainforest, daerah hutan musim, daerah sabana, daerah padang rumput atau stepa. Penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia termasuk dalam penyebaran fauna kawasan oriental atau dipengaruhi benua Australia. Di Indonesia bagian barat merupakan contoh dari kawasan oriental. Kawasan Australia atau dipengaruhi oleh benua Australia berada di Indonesia bagian timur yang dipisahkan oleh garis khayal yaitu garis Wallace dan Weber. Wallace membagi kawasan penyebaran fauna menjadi dua kelompok besar, yaitu fauna bagian barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Madura, Kalimantan, dan fauna bagian timur yaitu Sulawesi dan pulau di sebelah timurnya. Dua kelompok fauna ini mempunyai ciri yang berbeda dan dipisahkan oleh garis Wallace atau garis antara Kalimantan dan Sulawesi, berlanjut antara Bali dan Lombok. Di antara kedua garis ini terdapat garis keseimbangan fauna yang dinamakan garis Weber. Karena peluang pencampuran unsur fauna di daerah ini sangat besar, akibatnya di daerah transisi ini terdapat unsur-unsur campuran antara barat dan timur. Daerah transisi ini dinamakan kawasan Wallace. Wallace adalah hamparan kepulauan di sebelah timur garis Wallace dari semula memang tidak termasuk kawasan Australia. Karena garis batas barat kawasan Australia adalah garis Lydekker yang mengikuti batas paparan Sahul. Berikut adalah kekayaan alam Indonesia. Banyak satwa-satwa endemik dan tumbuhan endemik yang berada di Indonesia. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita, sebenarnya apa manfaat keanekaragaman hayati? Manfaatnya merupakan sumber kehidupan, penghidupan, dan kelangsungan hidup bagi umat manusia karena potensial sebagai sumber pangan, papan, sandang, obat-obatan, serta kebutuhan hidup yang lain. Merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan sosial budaya umat manusia, dan membangkitkan ruang keindahan yang merefleksikan penciptanya. Banyak ancaman yang terjadi pada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Konversi hutan menjadi pertanian monokultur dan pemukiman, pembelalakan atau illegal logging. Banyak kebakaran berasal dari perkebunan kelapa sawit, perburuan, dan illegal tragging. Maka perlu adanya usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelestarian ex situ, yaitu pelestarian jenis flora dan fauna yang berada di luar habitat aslinya.
Contohnya Kebun Raya Bogor, Taman Bunga, Kebun Binatang Ragunan, Taman Safari, dan tempat penangkaran hewan langka. Yang kedua, pelestarian in situ, yaitu pelestarian yang berada di habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contohnya adalah cagar alam Muara Gembong di Bekasi, cagar alam Pananjung Pangandaran, dan cagar alam Telaga Warna di Puncak. Selanjutnya, suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contohnya suaka marga satwa Muara Angke. Taman Nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasional adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Baluran. Taman wisata. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Contoh, Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran dan Taman Monumen Nasional. Cagar biosfer. Cagar biosfer ini adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, unik, atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, ditetapkan oleh Badan Dunia PBB. Contohnya adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang telah ditetapkan menjadi salah satu cagar alam biosfer. Di Indonesia, ada satwa endemik yaitu elang Jawa Spizaitus bartelsi yang dikenal sebagai burung Garuda dan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki status terancam punah. Penyebab terancamnya adalah akibat perburuan dan hilangnya habitat. Nah, banggakah kita jika Spizaitus bartelsi menjadi satwa yang punah dan kita hanya melihatnya melalui sejarah, tidak lagi bisa melihatnya di alam? Setelah mengetahui paparan keanekaragaman hayati, ayo kita selamatkan hutan, satwa endemik, jadikan alam sebagai jiwa kita, konservasi tanggung jawab kita. Lestarilah alamku.